perseliweran nih soal kemana arah PKB ya. Nah, kalau dari PKB-nya sendiri seperti apa, Bang? Yang untuk provinsi ya? Ya, untuk Pilgub. Untuk Pilgub ya. Ya, apapun yang kita bicarakan ke sini, kalau rekomnya itu tidak dapat, ya orang juga. Kalau kata Bengkulu itu buye. Bener kan? Kalau benar kemarin kata Pak Dani Hamdani ya. Iya, kata Pak Dani Hamdani udah kan, duduk di sini. Memang. Pak Dani udah ikut podcast. Udah duluan, Bang. Kami dengan Pak Dani ini kan bisa berpasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Times podcastnya yang gaspol. Kita nongol lagi bersama kali ini salah satu kandidat yang digadang-gadang akan maju di Pilkada 2024. Amin. Bang Suemi Fales. Biasa dipanggil Wan Sui. Kita manggilnya Wan ya. Wan itu apa, Bang? Wan itu kakak, paman ya. Paman. Kirain Wan tuh satu-satunya. Wan. Iya. Oke, beliau ini ketua atau sekretaris? Sekretaris DPW PKB Provinsi Bengkulu. Dan beliau merupakan sekarang masih di DPRD provinsi aktif ya. Udah 2 periode. Di kota 2 periode, provinsi 1 periode. Oh, kota 2 periode, provinsi 1 periode. Dan beliau ini ya digadang-gadang kabarnya akan maju bersama Pak Dani Hamdani sebagai wakil wali kota ya. Itu wakil wali kota. Nah, kalau Pak Dani Hamdani PKS ya. 4 kursi ya. Ya. PKB 3 kursi di DPRD Kota hasil pemilihan 2024 legislatif 2024 ya. Pas itu. Pas, cukup kursi ya. Tidak perlu cari yang lain. Nah, ada manden kita nelpon. Siapa? Telepon Mas Bowo, ntar dulu sih. Nah, kita langsung nih sebelum nggak banyak-banyak kita tanyakan karena Wan Sui ini sudah cukup dikenal ya di perpolitikan Bengkulu, sudah 3 periode ya kan di Dewan, dan beliau ini mau kita tanya di Pilgub dulu. Tapi sebelum kita bertanya, Wan Sui sapa-sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya diundang oleh sahabat-sahabat Beni Hidayat untuk podcast. Nah, untuk pertanyaan ini saya lagi menunggu nih apa ya. Karena udah detik-detik akhir. Ada cemas juga nih. Yang mau diambil ini, diambil BAP-nya ini. BAP-nya ini. Wanda dulu deh untuk pemilihan gubernur. Itu Bang, jadi beberapa hari ini kan perseliweran nih soal kemana arah PKB ya. Nah, kalau dari PKB-nya sendiri seperti apa, Bang? Yang untuk provinsi ya? Ya, untuk Pilgub. Untuk Pilgub ya. Jadi yang pertama, kalau di internal PKB itu kan hampir seluruh Indonesia itu sama kalau kami itu kan. DPP menginstruksikan kepada DPW, DPC seluruh Indonesia khususnya Bengkulu, kita bicara Bengkulu, untuk melakukan pembukaan pendaftaran baik secara online maupun secara offline. Nah, waktu kita membuka pendaftaran khususnya di provinsi, ada banyak kandidat yang mendaftar. Salah satunya yaitu Bapak Helmi Hasan. Sudah itu disusul dengan Ibu Mary. Setelah itu ada juga Pak Nazar Dahlan. Setelah itu ada juga Pak
Rohidin Mersa, setelah itu ada Pak Rohidin Mersa. Nah yang terakhir itu ada Pak Imron Rosadi. Nah, kalau Pak Rosyonsa? Pak Rosyonsa saya belum mendapatkan kabar yang pasti ya daftar atau tidak. Kayaknya ada juga, kalau saya tidak salah. Berarti Pak seluruh Rosyonsa kandidat itu ya? juga ikut mendaftar. Artinya bagi PKB kita memperlakukan siapapun yang mendaftar itu mempunyai prioritas yang sama. Ya, sama. Tugas kita yang daftar, yang mengembalikan formulir, kita sampaikan dengan DPP menjadwalkan untuk melakukan UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Tahapan-tahapan itu semua kandidat sudah melalui itu. Tapi kabarnya infonya PKB itu bakal mengumumkan siapa yang bakal dapat beserta KWK itu Senin katanya. Dari DPW seperti apa Bang? Udah ada konfirmasi atau belum dari DPW? Ya, khusus saya ya belum mendapat kabar itu. Belum ada. Ya belum, karena memang pada saat ini Ketua DPW masih di Jakarta. Ada urusan terkait masalah pilkada inilah, ya kan. Biasanya kalau beliau sudah mendapatkan info yang pasti bahwa PKB itu mengarah kemana, tentu kami itu semuanya diberitahu. Nah, sampai saat ini, sampai sore hari ini, Pak Ketua belum ada memberitahu bahwa PKB di provinsi pusat memutuskan ke mana. Sampai hari ini belum ada. Tapi PKB ini untuk daerah lain udah ada belum? Kalau untuk provinsi lain, ya sudah banyak. Udah banyak ya? Iya, udah banyak. Kenapa Bengkulu agak belakangan? Iya, Bengkulu ini kan kalau kita melihat dinamikanya kemarin itu kan ada dua paslon ya yang agak boleh dikatakan semangatnya itu agak lebih ya, yaitu Pak Rohidin Mersa, satu lagi Pak Helmi Hasan. Nah Pak Rohidin Mersa kemarin itu kan stagnan juga dalam pencalonan karena masih ada isu bahwa bisa atau tidak. Nah, setelah dia dinyatakan bisa menyalon menurut PKPU nomor 8 ya kan, barulah dia mendaftar di PKB. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi condongnya nanti itu kemana? Kalau itu yang saya sampaikan tadi bahwa DPW PKB dalam hal ini siapapun yang mendaftar kita memberikan pemberlakuan yang sama, memberikan prioritas yang sama. Tugas kita itu hanya menerima pendaftaran, menyampaikan ke DPP bahwa ada beberapa kandidat yang mendaftar di DPW PKB. Nah sepenuhnya itu tentu DPP yang memutuskan. Paling kita DPW itu kan dimintai catatan-catatan lah, masukan-masukan. Kira-kira kalau si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, si C ini bagaimana. Termasuk rekod masing-masing kandidat. Iya, rekam jejak kandidatnya itu seperti apa. Nah semuanya untuk mengambil sebuah keputusan, semuanya itu kewenangan DPP. Kewenangan DPP. Cukup tuh kayak PKB. Arah PKB ini, tapi ada nama baru nih di PKB bahwa ada Pak Ete Imron ya. Iya, itu ada Pak. Kami baru tahu ini Bang. Pak Imron tadi sekitar beberapa hari yang lampau ya, dia mendaftar di PKB. Oh, baru ini. Iya, baru-baru. Karena kan selama ini kan memang belum muncul. Ini baru inilah kami tahu ternyata Pak Imron masukkan pendaftaran ke PKB. Iya, sekitar paling 4 hari 5 hari yang lampau seperti itu. Jadi siapapun yang mendaftar dengan PKB itu harus kita sampaikan ke pusat. Ya kan? Kita tidak boleh menahan berkas pendaftar kan, kita harus sampaikan. Soalnya kursi yang tersisa ini, ya gitu kan? Ini kabarnya PKB sama Gerindra. P3 satu lagi. P3 kan udah condongnya kemana kan udah kelihatan nih. Cuma kalau untuk Gerindra dan PKB ini cukup kursi untuk berlayar di Pilgub. Ya, karena Gerindra 6 Bang ya. Gerindra 6, PKB 3. Itu cukup 9 itu. Nah, yang jadi satu pasangan calon kan. Yang jadi pertanyaan, tiba-tiba Pak Ete Imron beberapa hari lalu masuk, ya kan? Sementara
Rekom untuk Gerindra dan PKB mundur terus. Nah ini ada apa ini kan? One time, tahu nggak itu? Kalau Rekom PKB itu dikatakan mundur tidak juga, ya kan? Tidak ada mundur. Tidak ada mundur. Iya, memang sampai hari ini yang intens komunikasi itu saya katakan tadi, sebanyak itu pendaftar itu kan cuma ada 2. Ya. Yang pertama Pak Elmi Hasan, yang kedua yang berikutnya ada Pak Rohidin Mersa, yang ketiga baru masuk ini Pak Ete Imron. Tak eksklusif. Artinya memang fase itu tidak juga dikatakan mundur dari skidulnya PKB. Fleksibel Bang ya. Memang tidak dijadwalkan kapan diumumkan itu Bang ya. Yang penting kan masih di bawah tanggal 20 pendaftaran. Rekom itu harus keluar, tapi kalau keluar di tanggal 30, nah tidak bisa lagi. Tidak berlaku lagi. Itu selagi pendaftaran belum ditutup. Terakhir tanggal 29 ya? Ya, 27 sampai tanggal 29 kan. Agustus. Iya kan kalau tanggal 27, 28 Rekom baru keluar masih bisa. Ya. Asal jangan tanggal 30. Ya. Tanggal 30 Agustus. Pendaftarannya tutup. Tidak laku lagi Rekom itu tanggal 30. Nah ini yang kita nantikan informasinya. Yang kita dengar kabar itu kemungkinan dalam minggu depan ada Rekom baru untuk Pilgub yang keluar. Dari yang tersisa selama ini kan yang baru yang belum dipegang Rekom B1 KWK-nya itu Gerindra, PKB, P3 dan PKS. Nah itu yang masih ditunggu, dan dari yang tersisa cukup Rekom untuk 1 pasangan calon. Oke, itu yang pilkada. Nah, ini yang kita sasar ke Wansuinya langsung ini. Calonnya langsung di sini. Bener kan? Kalau bener. Kemarin kata Pak Dani Hamdani ya. Pak Dani Hamdani udah duduk di sini. Memang Pak Dani udah ikut podcast. Udah duluan Bang. Jadi katanya memang kita sudah ada obrolan sama Pak Suimi katanya. Ngajak kita maju. Jadi sama-sama ngurus partai masing-masing sementara. Kalau untuk partai lain rasanya tidak Pak Dani kabarnya. Cuman memang intens itu PKS sama dan PKB. Karena cukup 7 kursi gitu kan. Ya. Walaupun masih untuk Pilwakot ini ada beberapa partai tersisa untuk bisa maju Pilwakot. Namun yang sudah hampir dipastikan, belum ini ya, hampir dipastikan itu baru 2 pasang, yaitu Dedi Roni dan Dedi Agi. Nah, ada yang juga kemungkinan kuat dan cukup kursi untuk maju, yaitu Ustadz Dani Hamdani dan Wansu. Kali hitungan partai. Secara hitungan partai cukup. Nah, beneran Wansu ini mau maju? Ya. Kalau untuk maju di kota ya, apalagi kan Pak Dani sudah menyampaikan di sini. Ya, memang benar. Kita sudah duduk bersama dengan Pak Dani, ngobrol panjang lebar tentang kota ya kan. Untuk di 2024 dan 2009 memang tinggal nunggu doa ya kan sama ini kan supaya kita itu kan memang betul bisa berlayar ya kan? Cukup syarat Bang ya. Syarat kalau untuk sekarang ini kan kalau PKB dan PKS itu kan sebenarnya udah cukup, tetapi kan kita tidak menutup sebatas itu bagi ada partai yang ingin berjuang bersama membangun bersama Kota Bengkulu untuk lebih baik ya, kenapa tidak kan seperti itu ya. Tapi itu tadi mau doanya, karena kan segala sesuatu itu kan saat ini kan belum pasti ya kan, karena masih dalam proses. PKS juga masih dalam proses, PKB juga dalam proses. Politik ini sangat dinamis, luar biasa. Hari ini bisa, hari besok tentu ya. Bisa ada kejadian-kejadian yang lain. Nah, oleh sebab itu memang harapan kami ya dengan Pak Dani ya, mohon doa daripada masyarakat Bengkulu ya, khususnya Kota Bengkulu, bagaimana kami berdua itu bisa mewarnai untuk pemilu 2024 ini. Ini mewarnai saja atau pengen menang ini? Ya, setiap kandidat yang ingin maju tentu punya semangat untuk menang ya.
karena menang bisa membenahi kalau memang harus ada yang dibenahi. Ya, intinya kita ingin menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan tidak ada kata lain kecuali untuk mensejahterakan masyarakat, kira-kira seperti itu. Perbaikan dengan jalan seperti itulah kita bisa mensejahterakan masyarakat yang memilih kita, yang kita pimpin, kira-kira seperti itu. Selain PKS, PKB, komunikasi kemana lagi? Politik kemana? Ya, kalau komunikasi itu kan itu saya katakan tadi kan politik ini sangat dinamis. Kita juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain, ya kan? Ya biasa, semua partai kita buka komunikasi, ya kan? Termasuk kemungkinan Golkar? Ya kemungkinan sama Golkar juga kalau memang sama-sama ingin berjuang, sama-sama ingin mengabdi ke masyarakat kota, ya itu harapan kita. Dan tidak dengan Golkar saja kan, yang mana memang belum memberikan dukungan ke kandidat-kandidat yang lain, ya ayo mari bersama-sama kita, bersama PKS, PKB dan partai-partai yang lain kan. Karena kan ini bisa barter nih antara Pilwakot dengan Pilgub. Agak menarik sebenarnya kota ini, Bang, karena selain Abang sama Pak Dhani Hamdani, ada nama Beni Suharto, Ya. kan? Ada nama Supriyanto, kita di kota, termasuk Mas Soekarno dengan Farizal. udah Farizal tuh calon wakil wali kotanya Beni Suharto katanya kan. Mas Soekarno sama Pak Yulverius itu. Sedangkan kalau hitung-hitungannya kursi yang tersisa itu tinggal Golkar, Hanura, sama Hanura sudah ya? Hanura ke Beni Suharto. Beni Suharto. P3 Perindro Golkar. Demokrat ke Demokrat udah ke Dedi Agi. Artinya kan yang PKS PKB ini kan masih bisa. Ya, jadi berkemungkinan tinggal satu pasang lagi cukup ini nih. 7, 3, 2 pasang lagi ya? Ya 2 pasang lagi. Ada pas 2 pasang lagi. Jadi Dhani Wansoi ini kan tinggal tunggu rekom nih. Udah cukup kursi. Amin. Nah, yang Golkar ini punya 3 kursi dengan Beni Suharto yang 3 kursi, artinya ini tersisa 1 pasang ketika Dhani Wansoi sudah siap berlayar. Ya kan? Nah, apakah ada komunikasi ke Golkar itu untuk mendukung bareng-bareng PKS dan PKB nanti barter nih, ya kan, di pemilihan gubernur PKS dan PKB dukung Pak Rohidin. Tapi kalau untuk bicara barter ya kita tidak sampai ke situ ya. Tapi kalau untuk membuka komunikasi ya itu kita lakukan ya kan gitu kan. Walaupun Wan yang tidak melakukan itu, mungkin Pak Dhani melalui PKS-nya melakukan komunikasi itu. Artinya setiap punya kesempatan untuk berkomunikasi secara politik dengan partai-partai yang belum memutuskan dukungan, ya tentu itu terus kita lakukan gitu kan itu. Tinggal lagi laporan ke pusat Bang ya. Ya itu tadi kan semuanya seperti sahabat-sahabat kita ya kan yang tadi disampaikan, yang sekarang ini masih berjuang menunggu keputusan rekom dari pusat, ya sama kita juga lagi menunggu itu gitu kan. Tapi seandainya nanti, ini biasanya politisi tidak mau berandai-andai ya. Biasanya politisi ya. Ketika maksudnya bukan seandainya udah ada maksudnya. Ketika Pak Dhani Hamdani dan Wansoi tidak jadi berlayar, kemana PKS dan PKB berlabuh untuk Pilwakot? Ya kita berharap bahwa kita berlayar ya. Tapi kalaupun ada karena kader langsung ya, kita berharap bahwa kita itu berlayar ya kan. Itu yang menjadi harapan kita juga. Itu saya kata-kata minta doanya kepada masyarakat tadi untuk mendoakan bahwa supaya kami ini bisa dengan ikut berlayar, bisa ikut berlayar, ikut memberikan warna, itu memberikan pilihan-pilihan terhadap masyarakat untuk pemimpin Kota Bengkulu di masa yang akan datang. Memang kalau takdir itu nanti tidak menyatakan bahwa kami berdua ini berlayar, tentu kita akan kembalikan ke partai masing-masing.
Ya, kita akan kembalikan ke partai dengan masing-masing. Kita akan membuka komunikasi dengan kandidat-kandidat mungkin yang sudah pasti mencalon, ya kan? Mungkin PKS-nya juga seperti itu. Tapi sekali lagi kami berharap bahwa kami ini berlayar. Seperti itu. Tapi Bang, ini kan kalau Abang kader, Pak Dani kader kan? Ya. Nah, dua partai ini kan juga sama-sama buka pendaftaran. Nah, selain Abang sama Pak Dani Hamdani di PKS dengan di PKB itu ada tidak kandidat lain yang ada mendaftar? Seperti Siapa di PKB itu kalau saya dapat laporan dari DPC Kota, ada nama Beni Suwarto, ada nama Suwartono, ada nama siapa-siapa lagi, saya lupa catatan yang pasti. Tapi ya yang namanya hajatan politik ya hampir dikatakan bahwa setiap partai itu punya cita-cita, punya keinginan ya mengusung kader. Artinya apa? Kalau memang kader itu tidak punya potensi untuk itu, ya kita harus membuka ke luar ya kan gitu. Saya rasa hampir sama partai itu akan seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekarang ini karena di PKB ada Wan Sui yang punya rencana maju dengan Pak Dani di PKS, tentu partai lagi fokus dengan kader. Nah, kalau memang kader ini antara kader PKB dan kader PKS tidak bisa disatukan, PP mempunyai pertimbangan lain, artinya kita harus siap menerima itu gitu. Dan siap berjuang sama yang dipilih dari DPP. Partai masing-masing. Ya, apa DPP sudah mengeluarkan keputusan, kewajiban kami itu mengawal keputusan DPP dan memenangkan pasangan pasangan apa yang diputuskan oleh DPP tersebut. Kita harus tunduk kepada itu. Betul. Oke. Udah ini ya, pastian untuk maju tinggal nunggu rekom ya. Nah, ada pertanyaan begini Wan. Ketimbang pasangan yang lain dalam kacamata ininya ya, kalau yang lain-lain itu saya bukan ini, mudah-mudahan saya nggak benar gitu ya, tapi melihat Pak Dani Hamdani dengan Wan Sui itu seperti maju, maaf ini Wan, saya nggak nanya ini si kantong ya kan, tapi kayak maju dengan modal yang seadanya. Modal kepercayaan masyarakat lah murni kan. Oke lah kalau modal kepercayaan kan. Kalau lihat pasangan itu kan, misal contoh ya, siapa yang nggak meragukan kondisi keuangannya Bu Mary? Ya kan? Siapa yang nggak meragukan Mian? Habis istrinya nyalon ya kan? Pak Royidin habis istrinya nyalon, maju lagi di Pilgub. Ya artinya kan kita tahu kos politik. Kan mahal kata orang. Ngelihat Wan oke lah. Sama Pak Dani Hamdani waktu pileg mungkin belum rezeki, ya kan? Maju lagi ini nih kayak secara ada maaf nih masyarakat sedikit ini kan, tuh maju ada modalnya, ada apa ini? Seolah-olah mungkin Wan ini ya sama Pak Dani Hamdani ini dipaksakan untuk maju. Gimana itu Wan? Ya, jadi begini ya. Kita ini kan masalah pilkada ini kan bukan keputusan Wan secara pribadi dan bukan keputusan Pak Dani secara pribadi. Saya rasa seperti itu karena kita ini kader partai, keputusan kita ini maju ya tentu bukan keputusan Wan gitu, keputusan partai. Nah, PKS juga mungkin itu adalah keputusan partai juga. Siapapun kalau menurut hemat saya, kalau kader itu maju, tentu keputusan itu bukan keputusan seorang kader secara pribadi, tetapi itu adalah keputusan partai. Artinya partai sudah mempertimbangkan itu semua terkait dengan logistik dan sebagainya kan. Nah, tapi memang kami itu punya keyakinan bahwa khusus di Kota Bengkulu apa yang terjadi dengan pemilu legislatif yang kemarin yang dikatakan orang bahwa pemilu yang paling brutal ya kan. Bukan hanya di kota sama provinsi Bang. Kabupaten lain itu sama. Tapi kami masih mempunyai keyakinan bahwa dalam persoalan memilih kepemimpinan untuk kota di masa 5 tahun yang akan datang, bahwa di Kota Bengkulu ini pemilih cerdasnya itu lebih tinggi daripada di kabupaten ya kan. Dan ini kota gitu kan. Jadi kita masih punya harapan bahwa pemilih yang
proporsional itu kan Ya. cukup tinggi di kota. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa itu tadi yang terkait dengan pemilu legislatif waktu kemarin gitu. Ya. Ada pun kalau Romi mantan ketua umum P3 itu kan dia, kalau kita lihat di podcast mereka kan di TV juga, kalau waktu pemilu itu dulu beru aja katanya kan, monyet aja dicalonkan asal ada uang gitu. Jadi. Nah di pilkada saya yakin bahwa itu tidak ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan bahwa di pilkada ini kita menentukan pemimpin ya, yang bisa diharapkan untuk 5 tahun yang akan datang. Beda dengan pemilihan legislatif. Oleh sebab itu kami dengan Pak Dhani yaitu yakin bahwa kalau memang dikeluarkan rekom dari minta dikeluarkan rekom, tapi paling tidak kami mempunyai keyakinan bahwa masyarakat kota ini banyak yang cerdas untuk menentukan memilih sesuai ini dengan ini ya. Jadi hampir sama lah yang kata Pak Dhani Hamdani itu kemarin. Jadi tidak semua masyarakat itu kalau pilkada butuh sirup sama doa itu. Siraman rupiah dan sama dorongan amplop. Nah itu insya Allah kata kalau untuk pilwakot ini sama kayak kata Bang Sui itu, banyak pemilih ini ya mungkin beda konsep pemilihnya pada saat pileg, pemilu sama pilkada apa pilwakot ini nanti. Jadi sirup sama doa itu mungkin tetap laku, tapi nggak dipakai gitu. Sudah diambil tapi nggak diminum sirupnya kan. Ya memang kalau untuk di kota ini satu tingkat pemahaman dan pendidikannya lebih ini, dan yang kedua mereka ini udah campur-campur orangnya, kesukuannya itu udah ini lagi udah bercampur itu tadi gitu kan. Mudah-mudahan lah. Jadi Wan Sui dan Pak Dhani, Ustadz Dhani Hamdani ini masih ada ruang memandang di kota itu untuk misal maaf nih no money politik masih bisa ada peluang untuk jadi. Iya, kita mempunyai harapan kan seperti itu. Bukan berarti di kabupaten-kabupaten semuanya seperti itu, tidak juga. Di kabupaten itu banyak juga yang sudah cerdas-cerdas. Tetapi karena penduduknya lebih padat di kota, ya kan lebih menjemuk, lebih hirup pikuknya memang beda. Banyak di kota.